Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Musalla Al-Ghufar rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah siang yang penuh keberkahan ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya di bawah ilmu, di bawah hidayah dan inayahnya. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa bihaulillah wa quwwatih berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga beliau, sahabat beliau dan semua pengikut beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan juga semoga kita termasuk terlimpah. Alhamdulillah, sekali lagi kita telah diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla, belum lama, terasa sebentar sekali Ramadan kemarin. Ya, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menjalankannya. Dan kemudian masyarakat mayoritas kita menjalankan Hari Raya Idul Fitri yang kemudian ada agenda mudik. Sebagian yang dilakukan oleh masyarakat kaum Indonesia. Kemudian ada acara halal bihalal dan lain sebagainya. Walhamdulillah, maka kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita telah laksanakan dari ibadah-ibadah semua itu semoga tercatat dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima dan mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah arsyadakumullah, ada amalan sunnah yang insya Allah di kesempatan siang yang singkat ini khatib mengingatkan bagi sebagian jamaah sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Ada amalan sunnah yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya syariatkan kepada kita, khusus di bulan Syawal.
yang kaum muslimin melalaikannya. Ibadah apa itu? Yaitu puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Maka dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan terkait dengan puasa Syawal. Dari Sa'ad ibn Sa'id Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan," kemudian diikuti puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, "kana kasiyamid dahr," maka puasanya itu seperti nilainya seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan fa syahrun bi asyrati ashhur." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh itu seperti 10 bulan. Wa shoma sittah ayyam ba'da al-fitr, dan kemudian dia puasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu siyami sittah, maka itulah merupakan kesempurnaan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita akan mengkaji sedikit beberapa faedah atau fadilah dan hikmah yang terkandung dari puasa Syawal. Yang pertama, puasa Syawal adalah ungkapan syukur, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena telah menyelesaikan tugas kewajiban Ramadan, puasa Ramadan yang diwajibkan oleh kaum muslimin. Mengapa? Karena orang yang dipertemukan Ramadan dan bisa atau dimampukan untuk Allah untuk puasa, maka bersyukur. Maka itulah nikmat yang mulia, nikmat yang agung. Maka rasa syukur kita atau bentuk syukur kita telah menjalankan puasa Ramadan, apa itu? Yaitu dengan menjalankan cara terbaik bersyukur, yaitu dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk pengabdian diri kepadanya, ya, dengan melakukan salah satu ibadah khusus di bulan ini, yaitu puasa Syawal. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal adalah penyempurna dari kekurangan dari puasa Ramadan. Sebagaimana fungsi daripada sunnah. Sunnah salah satu fungsinya adalah untuk melengkapi, sebagai pelengkap daripada ibadah yang wajib. Sebagaimana sholat wajib, maka penyempurna dari sholat wajib dari 5 waktu itu adalah sholat sunnah rawatib. Demikian juga dari puasa wajib Ramadan, maka penyempurnanya adalah puasa sunnah Syawal. Mengapa? Karena seseorang yang telah berusaha bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, pasti ada kemungkinan besar seseorang melewatkan atau melakukan hal-hal yang mengurangi daripada nilai ibadah itu, seperti berkata dusta atau ghibah, namimah, bohong, berdusta, atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hal-hal yang kemaksiatan tersebut itu mengurangi daripada nilai ibadah puasa. Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana
kekurangan daripada amal wajib itu bisa ditambal, bisa dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya perbuatan hamba itu yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholatnya. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat dengan baik, dengan sempurna, maka dicatat baginya kesempurnaan pahala sunnah. Artinya dia memperoleh pahala sunnah. Namun jika orang itu ketika dihisab sholatnya belum sempurna, maka Allah mengatakan kepada malaikat, unduru, lihat, hal tajiduna li abdi min tatawwu', apakah kalian mendapati dari hambaku ini tatawwu', yaitu sunnah, ibadah sunnah. Maka hal-hal yang sunnah tadi akan menyempurnakan. Kata Allah, sempurnakanlah ibadah fardu yang hilang atau terabaikan itu dengan sunnah-sunnah itu. Baru kemudian dihisab amalan-amalan hamba itu setelah dikumpulkan semua amalan-amalan sunnah untuk menutupi daripada kekurangan amalan wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penggenap pahala puasa atau sebagai ta'zimul hasanat, menggandakan pahala menjadi nilainya 1 tahun penuh. Maka dari mana kata 1 tahun itu, perhitungannya dari mana? Maka diambil daripada hadis yang di atas tadi dari Thauban, dikatakan bahwa puasa sunnah Syawal itu nilainya setelah melakukan sholat puasa Ramadan itu nilainya seperti seseorang puasa selama 1 tahun penuh. Yaitu diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat hasanah, al-hasanah, 1 kebaikan, maka Allah akan mengganjar, akan membalas dengan asyru amthaliha, dengan 10 kali lipat dari amalan itu. Perhatikan. Dan kata Allah, wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan barang siapa yang mendatangkan perbuatan kejahatan, maksiat, fala yujza illa mithlaha, maka kejahatan itu akan dibalas seimbang. Wahum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya di hari hisab. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perhitungan matematikanya berarti 1 atau 30 hari puasa itu dikali 10, maka hasilnya berapa? 300. Kemudian puasa 6 hari ditambah puasa 6 hari dikali 10, maka 60. Maka 300 ditambah 60 jadinya adalah 360 hari. Begitu kira-kira. Dan Allah mampu menggandakan pahalanya ala masyiatillah. Iya. Itu daripada puasa 1 tahun. Kemudian faedah berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bahwasanya amalan sunnah pada umumnya itu mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya, sehingga hambaku terus menerus mendekat kepadaku
dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Maka ibadah sunnah jangan hanya karena itu sunnah. Nah, ini persepsi yang salah. Itu cuma sunnah. Jangan. Tapi justru karena amalan sunnah itu kita kerjakan adalah sebagai ihtisab, kita mengharapkan kepada Allah pahala sekaligus kecintaannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah kalau engkau cinta kepadaku, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasul SAW, maka Allah akan mencintai hamba itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan sunnah, orang-orang yang melakukan perkara-perkara sunnah itu adalah indikator ketulusan. Indikator ketulusan seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima adalah termasuk indikator diterimanya amal saleh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sebagian ulama salaf pernah mengatakan bahwa thawabul hasanah al-hasadatu ba'daha. Reward atau pahala ganjaran sebuah amal kebaikan adalah amal kebaikan setelahnya, melahirkan amal kebaikan setelahnya. Maka barang siapa dari kita, seseorang mengamalkan sebuah amal kebaikan, kemudian dia mengiringi dengan amal-amal kebaikan yang lainnya setelahnya, maka hal itu diharapkan merupakan tanda diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Demikian juga barang siapa yang beramal dengan kebaikan kemudian mengiringinya dengan amal keburukan setelahnya, jadi amalnya dia tidak menjadikan dia setelahnya beramal dengan baik, justru malah melakukan hal-hal yang mungkar, maka hati-hati. Kata ulama, hal itu merupakan tanda ditolaknya dan tidak diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, mari kita bermuhasabah, melihat dari amalan-amalan kita. Tidak perlu kita menilai orang lain, kita sibukkan dengan diri kita sendiri. Apakah kita setelah melakukan hal kebaikan, setelah melakukan sholat, masih melakukan kemaksiatan? Maka kita lihat dan kita introspeksi, kita bertobat kepada Allah, istighfar. Barangkali sholat kita, puasa kita, sedekah kita masih ada unsur riya, masih ada unsur-unsur atau hal-hal yang masih belum atau masih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang termasuk hikmah daripada puasa Syawal, di mana puasa Syawal ini mengajarkan kita bahwa pendidikan Ramadan itu sifatnya kontinu. Sifatnya kontinu. Di mana ketika Ramadan itu sejatinya adalah sebuah kurikulum pendidikan yang menjadikan hambanya, outputnya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang setelahnya menjadi orang yang levelnya harus menjadi di atas. Makanya kata Syawal di sini adalah bulan peningkatan. Ya, bulan upgrade, bulan peningkatan. Jadi ketika kita digembleng dengan puasa, dengan sholat malam, qiyamul lail, dengan sedekah, it'amul memberikan makan kepada orang-orang puasa dan lain sebagainya, maka diharapkan setelah Syawal ini, maka tingkatan kita tidak seperti tahun kemarin. Harus menjadi pribadi dengan identitas yang lebih baru, yang lebih bagus daripada tahun kemarin. Itu yang diharapkan. Makanya itulah ketakwaan itu sebenarnya adalah sebuah habit, ya, sebuah habit istiqomah, ya, membangun kebiasaan istiqomah, membangun kebiasaan istiqomah dalam ibadah, bukan musiman. Mengapa? Karena di sana ada celaan dari imam salaf
Al-Bishr pernah mengatakan, ada yang bertanya kepada beliau, beliau mengomentari, ada kaum yang rajin beribadah dan bersemangat sekali, yang ditanyakan kepada Bishr ya. Kemudian Bishr mengomentari dan dia menjawab, wallahi sejelek-jeleknya kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah di musim Ramadan saja. Jadi ketika Ramadan ramai, semuanya semangat, semuanya bahagia menyambut. Tapi apa yang terjadi? Bukan itu. Justru dia adalah sejelek-jeleknya kaum. Hanya mengenal Allah di bulan apa? Ramadan. Hanya musiman saja. Maka setelah itu dia lupa semua. Apa yang Allah didik kepada hambanya, lupa semua. Apa yang terjadi? Sungguh seorang yang solih, yang sejati adalah mereka yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Jadi ibadah itu sifatnya apa? Tulal hayah, sepanjang hidup. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Artinya kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada beberapa catatan seputar puasa atau tata cara puasa Syawal. Yang pertama, puasa Syawal bisa dilakukan sepanjang bulan Syawal. Meskipun yang terbaik adalah bersegera. Kalau ada yang belum mengerjakan, segera. Ya, al-mubadarah, fastabiqul khairat. Bersegera dalam melaksanakan kebaikan, tidak menunda-nunda, karena dikhawatirkan ketika menunda amal itu akan menyebabkan futur, menyebabkan tidak jadi beramal. Perkara yang kedua, bahwasanya puasa Syawal itu lebih diutamakan dilakukan secara urut, tapi juga boleh dilakukan secara pisah atau selang-seling. Yang berikutnya, puasa Syawal itu boleh, kata ulama, bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah yang lain. Bisa digabungkan dengan puasa sunnah Senin, Kamis ya. Atau Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu. Tapi karena sudah lewat, berarti sudah nggak ada. Nah ini kalau niat combo bisa menggabungkan pahala. Tapi ingat, puasa Syawal kita tetap niat utamanya apa? Puasa Syawal, karena puasa Syawal ini lebih utama. Dan sambil mengharapkan pahala puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian berikutnya, jika masih ada tanggungan puasa Ramadan, maka tidak boleh menggabungkan niat wajib dengan niat yang sunnah. Tentunya yang wajib lebih diutamakan. Dan ada silang pendapat di kalangan ulama kita, apakah boleh mendahulukan Syawal dan mengqadha Ramadan. Maka sebagian ulama kita ada yang membolehkan, karena ada beberapa sebab. Pertama, karena Syawal itu muhaddad, waktunya terbatas, hanya Syawal saja. Jadi boleh didahulukan puasa Syawal dulu ya, karena waktunya tinggal 2 pekan kira-kira ya, kalau dari sekarang, kalau yang belum selesai. Kemudian Ramadannya itu bisa diqadha di luar bulan-bulan itu. Mengapa? Karena ada sebagian salaf seperti Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sebuah riwayat beliau mengqadha puasa Syawal di bulan Sya'ban. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga pernah mengqadha Ramadan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mustahil mereka tidak melakukan puasa Syawal. Walhasil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Syawal ini bulan kita meningkatkan value kita, nilai kita, identitas kita melalui puasa Syawal ini, momentum atau kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengasah kepekaan sosial dan solidaritas
dan kesempatan bagi kaum muslimin selain meningkatkan ibadah dan juga meraih pahala yang berlipat ganda yang Allah janjikan kepada kita. Fa insyaallah taala semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang tahun. Wabillahi taufik. Demikian khutbah ini, semoga kita diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah termasuk puasa Syawal dan ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu al mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان Allahumma aslih wulata umurina wa aslih biladana Allahumma aslih lana sya'nana kullaha ya rabbal alamin Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah Allahumma dafa'anna al bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an balitina hadha khassahu an sa'iril biladil muslimin amah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stawu tarasu atadilu. Rapatkan dan luruskan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.